Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Neng Ayu. Kali ini saya akan membagi resep ke kalian, yaitu cara memasak rendang daging sapi ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 10 buah biji kemiri, 1/4 bawang merah, 1-2 on bawang putih, 1 ruas kunyit, 2 ruas lengkuas, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang kayu manis, sedikit biji pala, 3-4 yaitu bunga lawang, gula merah secukupnya, ketumbar secukupnya. Karena di sini saya nggak ada merica biji, terpaksa saya pakai sedikit merica bubuk. 1/4 cabai rawit di sini tidak saya blender semua teman-teman, karena ada yang suka pedas dan nggak pedas. Jadi caranya gampang, yaitu nanti blendernya sedikit dan yang lain dimasak sendiri ya teman-teman. Jadi buat yang kurang pedas bisa ditambah. Dan tidak lupa santan ya teman-teman. Untuk 2 kilo saya biasanya pakai 1 kaleng saja ya teman-teman, tapi karena ini majikan saya beli brand yang seperti ini, jadi terpaksa saya tambah 1 kotak seperti ini yang brand dari Kara ya teman-teman. Dan masako secukupnya, juga garam secukupnya, dan tidak lupa yaitu 2 kilo daging sapi ya teman-teman. Ini saya biarkan dia nggak dingin lagi, nanti saya rebus bentar dan kita cuci. Oke, dan nggak usah tunggu lama-lama lagi ya teman-teman. Yuk ikuti gimana, yaitu kita setelah air mendidih, kita masukkan daging sapinya ya teman-teman. Sebentar mendidih sebentar, lalu kita cuci pakai air dingin ya teman-teman. Dicuci bersih ya teman-teman, sama direbus tadi sebentar dan dicuci bersih. Kita blender bumbunya dulu ya teman-teman. Oke, yuk kita blender bumbunya, lalu kita goreng dulu ya teman-teman. Karena blender saya seperti ini teman-teman semuanya, yaitu setelah bumbunya kita blender, kita tumis dia dengan sempurna ya teman-teman, sampai air yang ada kan tadi saya blender. Oh iya teman-teman, itu bumbunya sudah saya blender lalu saya tumis dia. Saya blender tadi pakai air ya teman-teman, karena blender tergantung blendernya masing-masing. Ada yang bisa buat blender kering dan juga harus blender basah. Kalau blender basah itu kalau nggak pakai air blendernya akan rusak. Dan ada teman-teman juga yang ingin mau pakai minyak, silahkan ya teman-teman, nggak usah pakai air, blendernya dikasih minyak gitu. Karena blender saya harus basah, kalau pakai minyak itu harus menggunakan minyak banyak teman-teman. Jadi saya pakai cara seperti ini, pakai air lalu kita tumis sampai air dalam kandungan bumbunya itu menyusut habis, baru kita tuang minyak seperti biasanya. Tapi harus dengan masukkan dulu kayu manis, lengkuas, daun jeruk, daun salam, juga gula merah kita masukkan, daun kunyit juga kita masukkan, dan tak lupa bunga lawang ya teman-teman. Kalau biji pala itu tadi ikut saya blender teman-teman, karena cuma sedikit. Oke, dan tidak lupa merica bubuknya secukupnya. Oke, kita tumis dulu ya teman-teman. Kita tumis dulu sampai airnya menyusut ya teman-teman. Kita agak besar ini. Kuncinya itu adalah itu ya teman-teman, harus ingat, harus ditumis sampai airnya menyerap atau airnya menyusut habis, baru dituang minyak ya teman-teman. Jangan belum siap lalu teman-teman tuang minyak, jadi nanti bumbunya bisa langu. Oke, kuncinya jangan lupa ya teman-teman. Oke, kita tumis dulu sampai airnya menyusut. Kita tumis sampai airnya menyusut benar-benar kering ya teman-teman, lalu kita tambahkan minyak secukupnya. Oke, dan kita tumis lagi sampai baunya harum dan benar-benar masak ya teman-teman. Baru itu bumbu super spesial dan kita akan lanjut kita tumis. Setelah kita tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman, lihat tuh
minyak dari kemiri itu keluar ya teman-teman kalau sudah ditumis dengan sempurna. Nah, seperti ini tandanya bumbunya sudah matang ya teman-teman, dan tidak akan langu. Oke, jadi harus sabar ya teman-teman. Oke, dan karena ini tempat penggorengannya terlalu kecil dan tidak cukup simpan buat dagingnya, jadi saya pindahkan ke sini ya teman-teman. Kalau teman-teman macamnya sedikit, langsung itu dagingnya boleh masukkan di situ, di tempat ini penggorengan ini maksud saya. Oke, lalu kita masukkan bumbunya ke dagingnya ya teman-teman, lalu kita tuangkan santan ya teman-teman untuk merebusnya. Oke, itu santan dari kara. Oke. Oh iya teman-teman, tidak lupa saya mengasih dia waktu merebus kaki 2 lembar pandan ya teman-teman, biar tambah harum dan tambah nyami-nyami. Untuk teman-teman yang tidak suka boleh di skip. Oke, habis dia lalu kita tuangkan air. Oke, dan masaku ya, masaku daging sapi juga ya teman-teman, dan sedikit garam kira-kira dulu ya teman-teman, jangan terlalu masin, nanti di akhir masakan kita cicipin sedap enggaknya. Kalau terlalu asin nanti susah mau mengubahnya. Kalau sedikit dulu, nanti kalau sudah benar-benar matang baru kita tambahkan gimana kurang asinnya. Karena saya masukin masako dan garamnya dulu biar rasanya itu menyerap ke dagingnya semakin wow ya teman-teman. Jadi kuncinya itu saya masukin masako dan garamnya terlebih dulu biar merasuk ke dagingnya. Oke, yuk kita tambahkan air dulu. Santannya sampai menutupi dagingnya teman-teman, lalu kita rebus dia dengan api yang setelah kita mendidihkan dulu, lalu setelah mendidih kita rebus dengan api yang sedang. Oke, kita tutup dia ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita boleh kecilkan apinya ya, dan kecilkan apinya dan kita masak kira-kira 1-2 jam ya teman-teman, tergantung dari dagingnya teman-teman. Kadang kalau terlalu keras itu juga 2 jam lebih, tapi kalau cukup lumayan mungkin 1-2 jam sudah masak. Oke, kita rebus dulu sampai matang ya teman-teman. Airnya menyusut dan kering seperti ini. 2 jam kemudian, kira-kira 2 jam kemudian rendangnya sudah boleh disajikan ya teman-teman. Untuk kelembutan dagingnya tergantung dari dagingnya masing-masing ya teman-teman. Terkadang cepat masak dan terkadang juga lebih lama, makanya selama kira-kira 1-2 jam kan boleh disajikan. Ini dimasak kira-kira 1-2 jam, rendang dagingnya sudah boleh diangkat dan boleh disajikan. Dan tadi saya kan bilang sama teman-teman, cabenya tidak saya blender masukin semua, takut ada yang nggak suka pedas, dan teman-teman boleh memasaknya sendiri. Nanti siapa yang kurang pedas baru ditambahkan di mangkoknya sendiri-sendiri dan bisa menjadi selera level pedas. Oke, begitu. Setelah 1-2 jam kita memasak rendang dagingnya, sekarang boleh diangkat dan disajikan teman-teman. Lihat, teng-teng. Wah, sangat lezat ya teman-teman, nyami-nyami. Lihat, rendang ini sangat cocok disajikan untuk menu keluarga ya teman-teman di rumah, dan juga boleh disajikan kalau ada tamu. Sangat spesial kan teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.